Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal TIU CPNS. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke soal nomor 1. Berikut disajikan deret angka dan kita disuruh mencari nilai dari titik-titik tersebut. Angka yang pertama ada min 14, kemudian 13, 14, 62, min 28, 111, kemudian titik-titik, lalu titik-titik lagi, lalu min 336, dan terakhir adalah 209. Kalau seandainya nilai-nilai ini tidak ada loncat satu, misal dari min 14 ke 13, itu kan nilainya terlalu jauh ya. Dari min 14 ke positif 13, kemudian kembali lagi ke min 14. Jadi untuk deret angka ini, apabila dia ini tidak diloncati atau angkanya berurutan, tentu ini belum bisa membentuk suatu pola. Maka untuk bisa menjawab soal ini, ternyata soal ini adalah menggunakan pola loncat satu. Lalu polanya seperti apa? Oke, ternyata polanya adalah dari min 14 menuju ke positif 14, kemudian loncat 1 ke min 28, kemudian loncat 1 ke bagian titik-titik. Kemudian untuk yang angka berikutnya ada 13, loncat ke 62, loncat ke 111, dan menuju ke titik-titik. Nah, dari min 14 ke 14 itu, kalau kita perhatikan, dari negatif 14 supaya menjadi positif 14, itu kan harus kita kalikan dengan negatif 1. Kemudian, dari angka 14 ke angka negatif 28, itu harus kita kalikan dengan negatif 2. Nah, di sini kan polanya berurutan ya. Dikalikan dengan negatif 1, dikalikan dengan negatif 2, maka untuk pola yang berikutnya tentunya dikalikan dengan negatif 3. Jadi angkanya berurutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi angkanya di sini bernilai negatif. 14 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 28. Kemudian negatif 28 dikalikan dengan negatif 3, tentu hasilnya adalah positif. 28 dikalikan dengan 3 itu kan hasilnya 84 ya. Nah, kalau di sini negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Maka untuk titik-titik yang pertama ini hasilnya adalah positif 84. Nah, sekarang kita cari angka yang berikutnya. Dari 13 ke 62 itu kan ditambah dengan 49. Kemudian dari 62 ke 111 itu juga ditambah dengan 49. Maka untuk mengisi titik-titik yang kedua, tentunya kita menambahkan 111 dengan 49. 111 ditambah dengan 49 hasilnya adalah 160. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah positif 84 dan 160. Jawabannya adalah opsi yang A. Oke, jadi untuk bisa menjawab soal berupa deret angka, teman-teman harus menemukan dulu polanya. Kalau sudah ketemu polanya, barulah bisa menghitung berapa angka yang memenuhi pola tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ternyata masih tetap seputar deret angka. Yang pertama ada angka 305, kemudian 321, kemudian ada 300, 326, 310, 316, 295, 331, kemudian titik-titik dan titik-titik. Kalau kita perhatikan angkanya, dari angka yang pertama 305 ke 321, itu kan juga selisihnya lumayan jauh ya. Dari 305 ke 321 itu berarti naik 16. Kemudian dari 321 ke angka 300 itu ternyata turun, yaitu turun sebanyak 21. Berarti di sini naik kemudian turun. Nah, ini kan polanya berarti kurang teratur. Coba kalau sekarang angka-angka ini kita lompati satu. Berarti dari 305 ke 300, kemudian dari 300 ke 310, kemudian dari 310 ke 295, lalu menuju ke titik-titik yang pertama.
Kemudian yang di angka sebelahnya ada 321 ke angka 326, ke angka 316, ke angka 331, dan berakhir di titik-titik yang kedua. Lalu seperti apa pola dari deret angka ini? Ternyata polanya adalah dari 305 ke 300 itu kan berkurang 5 ya, atau dikurangi 5. Lalu dari 300 ke 310 itu ditambah dengan 10. Kemudian dari 310 ke 295 itu dikurangi dengan 15. Nah, di sini kan angkanya ada negatif, positif, negatif. Nah, di sini untuk tandanya itu selang-seling ya, yang awalnya negatif berubah ke positif. Ke negatif berarti yang di sini adalah positif. Sedangkan angkanya itu adalah kelipatannya 5. Kalau di sini 5 berarti di sini 10, kemudian di sini 15, maka di sini adalah 20 atau positif 20 atau ditambah dengan 20. Maka 295 ditambah dengan 20 hasilnya adalah 315. Maka titik-titik yang pertama isinya adalah 315. Kemudian kita ke deret angka yang satunya. Dari 321 ke 326 itu adalah ditambah dengan 5. Lalu dari 326 ke 316 adalah dikurangi 10. Lalu dari 316 ke 331 ditambah dengan 15. Ini angkanya juga angkanya merupakan kelipatan 5, sama dengan yang di bawah tadi, tetapi tandanya adalah berlawanan. Kalau ya di sini tadi min 5, maka di sini justru ditambah 5. Kalau di sini awalnya tandanya plus, maka di sini jadi minus. Di sini plus, maka di sini menjadi minus. Lalu minus berapa? Karena angkanya tadi adalah kelipatan 5 dan bermula dari angka 5, berarti 5, 10, 15, maka di sini adalah 20, yakni min 20 atau dikurangi dengan 20. Maka 331 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah 311. Maka kedua titik-titik ini nilai angkanya adalah 315 dan juga 311. Jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Manakah hubungan yang tepat dari kuantitas berikut ini, di mana nilai X-nya adalah 325% ditambah dengan 3/8 dikurangi dengan 2,025. Ini koma ya, 2,025. Kemudian nilai Y-nya adalah 41/2. Nah, supaya kita lebih mudah untuk membandingkan nilai X dan Y, maka seluruh angka-angka yang ada pada kolom X maupun kolom Y kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kenapa kita ubah ke dalam bentuk desimal? Karena biasanya dengan kita ubah ke bentuk desimal itu lebih mudah untuk dibandingkan antara nilai X-nya dan juga nilai Y-nya. Lalu berapakah nilai X ya? Nilai X-nya supaya bisa kita bandingkan dengan nilai Y-nya. Oke, perlu kita ingat 3/8 itu kan merupakan bentuk pecahan istimewa, dimana 3/8 nilainya adalah 0,375. Kalau 3/8 berarti kita tinggal menambahkan 3 ditambah dengan 0,375, hasilnya adalah 3,375. Kemudian yang 325% itu kan artinya 325/100 ya kan. Kalau dia penyebutnya per 100, otomatis ketika kita ubah ke dalam bentuk desimal dia menjadi 2 angka di belakang koma. Maka kalau 325/100 kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 3,25. Kemudian yang 2,025 karena bentuknya sudah desimal maka tidak perlu kita ubah. Oke, kita langsung menghitung dari tanda yang berada di bagian depan. Karena tanda tambah dan juga kurang itu kan nilainya setara, maka kita mengerjakannya urut saja. Kita tambah dulu, baru kita kurangkan dengan 2,025. 3,25 ditambah dengan 3,375 dikurangi dengan 2,025, hasilnya adalah 4,600 atau bisa juga kita sebut dengan 4,6.
Kemudian yang nilai Y-nya 4 1/2. 1/2 itu kan sama dengan 0,5 ya, berarti 4 ditambah 0,5 sama dengan 4,5. Kita sudah dapatkan nilai X-nya sebesar 4,6, sedangkan nilai Y-nya adalah 4,5. Kita tinggal mencari hubungan di antara keduanya. Kita mulai dari opsi yang A, X kurang dari Y, padahal seharusnya X itu lebih besar dari Y ya. Maka untuk opsi A langsung kita eliminasi, opsi B juga kita langsung eliminasi. Sekarang kita cek mulai dari opsi yang C, X kurang dari 2Y. Y-nya tadi berapa? Y-nya adalah 4,5. Kalau kita kalikan dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 9. X-nya adalah 4,6, berarti 4,6 kurang dari 9. Ya, jadi jawaban yang C ini adalah tepat karena X atau X ini nilainya adalah kurang dari 2Y, atau 4,6 itu kurang dari 9. Maka soal nomor 3 jawabannya adalah opsi yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah operasi bilangan campur ya, ada yang persen, ada juga yang pecahan, ada juga yang desimal. Nah, untuk memudahkan jawabannya, kita ubah dulu semuanya ke bentuk pecahan biasa ya kan, karena ternyata opsi jawaban A sampai E itu adalah berupa pecahan, yaitu pecahan campuran. Kalau di situ jawabannya atau opsi jawabannya berupa pecahan, maka kita operasi pengerjaannya pun juga diubah ke dalam bentuk pecahan. 50%, 50% itu kan sama artinya dengan 0,5 ya. 50% itu kan artinya 50/100. 50/100 ya artinya 0,5 ya kan kalau kita ubah ke desimal. Nah, 0,5 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/2. Kemudian yang 3/4 itu tetap ya, karena tadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Kemudian yang 2/5 juga tetap. Lalu yang 2,5 itu kan sama dengan 25/10 ya, atau kalau kita sederhanakan berarti 25/10 ini kita bagi dua-duanya dengan 5/5 ya, kita bagi dua-duanya dengan 5/5. 25 bagi 5 hasilnya 5, kemudian yang 10/5 hasilnya adalah 2. Maka 25/10 itu sama artinya dengan 5/2 ini ya. Oke, kalau semuanya sudah berupa pecahan, kita langsung mengoperasikannya. Berarti yang 50% tadi berubah menjadi setengah, dikurangi dengan 3/4, ditambah maksudnya, ditambah dengan 3/4, kemudian dikurangi dengan 2/5. Mohon maaf ya, ini seharusnya tandanya adalah minus, kurang ya, bukan ditambah. Dikurangi dengan 2/5, kemudian ditambah dengan 5/2. Nah, di sini kan penyebutnya semuanya masih beda ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Nah, untuk pengerjaannya bentuk pecahan supaya bisa kita operasikan atau supaya bisa kita hitung hasilnya, maka penyebutnya ini harus kita samakan. Gimana cara menyamakannya? Kita cari KPK dari bilangan 2, 4, dan juga 5. Ternyata KPK dari bilangan 2, 4, dan juga 5 itu adalah 20. Maka 1/5 diubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan per 20 itu menjadi 10/20 ya. Caranya gimana? Ya, 20 ini kita bagi dengan 2, penyebutnya 2, hasilnya adalah 10, kemudian 10-nya kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 10. Yang lainnya juga sama ya, penyebut 20 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 5, kemudian 5-nya kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 15. Yang lainnya sama, yang 2/5 berubah menjadi 8/20, yang 5/2 berubah menjadi 50/20 ya. Oke, sebentar, maaf ya, 20 dibagi 2, 10, 10 kali 5, ya benar, 50. Oke, kalau bentuk semua pecahannya, penyebutnya sudah sama, maka langsung kita operasikan. Yang kita hitung itu hanyalah pembilangnya, penyebutnya tidak perlu kita hitung ya, karena kan sudah sama. Berarti 10 ditambah 15 dikurangi dengan 8 ditambah dengan 50. 10 tambah 15 adalah 35. 35 dikurangi dengan 8 adalah 27. 17, kemudian 10 tambah 15 artinya 25 ya. 25 kurangi 8 adalah 17. 17 tambah 50 adalah 67. Maka hasilnya adalah 67/20.
Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, 67 dibagi 20 itu kan dapatnya 3 ya utuhnya. 67 bagi 20, 60, maaf, 67 per 60 per 20 ya kan, 67 per 20. 67 bagi 20 itu kan yang mendekati 20 kali 3 ya, berarti utuhnya adalah 3, sisanya adalah 7, penyebutnya adalah per 20. Maka 67 per 20 itu sama artinya, atau kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, itu menjadi 37 per 20. Jawabannya yang C. Oke, kita sudah dapatkan jawaban untuk soal nomor 4, itu adalah opsi jawaban yang C. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nah, ini merupakan bentuk perbandingan ya, entah perbandingan terbalik atau perbandingan senilai ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 180 km dengan kecepatan 60 km per jam. Jika kecepatan ditambah menjadi 80 km per jam, berapa selisih jarak yang ditempuh mobil jika waktunya sama? Oke, jika waktunya sama, oke, kita cek dulu ya. Tadi kalau jaraknya 180 km, kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, sekarang kalau kecepatannya diubah menjadi 30 km per jam, maka jarak yang ditempuh berapa? Ya kan? Berarti semakin ini ya, ketika jaraknya 108, ketika kecepatannya 60 km per jam, dia bisa menempuh jarak 180 km. Nah, kalau kecepatannya ditambah, otomatis jaraknya menjadi semakin jauh, ya kan? Berarti soal ini termasuk perbandingan senilai. Kalau termasuk perbandingan senilai, langsung saja kita kalikan silang, ya kan? Maka X itu sama dengan 180 dikali dengan 60 dibagi dengan 180 dikali dengan 80 dibagi dengan 60. 180 sama 60 kita coret ya menjadi 3. Kemudian 3 kali 80 adalah 240. Jadi ketika kecepatannya 60, jarak yang ditempuh adalah 180. Tapi ketika kecepatannya diubah menjadi 80 km per jam, otomatis jaraknya semakin bertambah, ya kan? Berapa? Menjadi 240. Nah, ini tentunya dengan waktu yang sama. Yang ditanyakan sama soal adalah selisih jaraknya apabila waktu yang ditempuh adalah sama. Nah, selisihnya berapa? Kalau selisih tentunya kita tinggal mengurangkan yang kecepatannya banyak dikurangi dengan kecepatan yang lebih kecil. 240 dikurangi dengan 180 adalah 60 km. Maka selisih jarak ketika kecepatannya 80 km per jam dengan kecepatan 60 km per jam, selisihnya adalah 60 km per jam. Atau jawabannya adalah opsi yang A. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIO. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.